Shalom saudaraku, kita bersyukur dan bersuka cita karena Allah merindukan saudara diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama belajar dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kesatuan yang mendewasakan. Ada satu ilustrasi, satu gambaran. Kesatuan itu seperti seorang yang menyaksikan sebuah orkestra bermain bersama-sama dalam alat musik yang berbeda dengan ciri masing-masing untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Ada yang memegang biola, ada yang memegang cello, ada yang memegang piano, gitar, bahkan ada yang memegang perkusi. Semua memainkan dengan cara masing-masing, dengan cara yang terbaik. Tetapi dalam orkestra itu ada seorang konduktor yang akan memimpin, yang akan mengarahkan, yang akan memberikan arahan-arahan supaya menghasilkan sesuatu yang punya dampak yang besar. Ketika semua bermain dengan baik, terjadilah satu kesatuan. Di bawah pimpinan seorang konduktor menghasilkan sebuah kantata yang luar biasa menawan. Itu karya Sebastian Bach. Efesus 4 ayat 1, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kesatuan tubuh Kristus yang mendewasakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kedewasaan, kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Sebenarnya apa itu kedewasaan itu? Kedewasaan adalah suatu keadaan di mana kita telah mencapai kematangan pikir, kematangan pandangan, kematangan sikap. Kedewasaan juga suatu kondisi dan kemampuan yang dimiliki karena suatu proses untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam sisi umur, kita telah mencapai suatu tahap tertentu. Kita bukan lagi kanak-kanak, kita sudah akil balik. Itulah orang yang dewasa. Kedewasaan ditandai secara fisik atau jasmani. Yang pertama, menjadi matang secara anatomi tubuh. Lalu yang kedua, dewasa secara rohani. Menjadi pribadi yang memiliki kepekaan roh yang tinggi kepada Allah. Dewasa secara sosio-emosional. Memiliki kepekaan terhadap kehendak dan perasaan yang didasari dengan roh yang lemah lembut. Dan yang keempat adalah dewasa secara pikiran. Kemampuan secara pikir, kemampuan secara logika dan inteligensia yang cakap dalam merespon segala sesuatu. Bagaimana dengan Alkitab? Firman Allah mengatakan orang Kristen yang dewasa secara rohani adalah pribadi yang matang dalam 4 aspek tadi. Dan mampu bertahan di dalam penderitaan, di dalam kesesakan. Dewasa secara Alkitab adalah pribadi yang mampu untuk mengasihi tanpa membedakan. Pribadi yang dewasa adalah pribadi yang mampu mengendalikan lidahnya, mengendalikan perkataannya, dan menjadi pribadi yang telah matang di dalam penguasaan diri. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-23. Martin Luther King, salah seorang tokoh pembebas kaum rasisme, dia mengatakan begini, jika Anda tidak dapat terbang, maka berlarilah. Jika Anda tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Namun, lakukan apa yang Anda harus lakukan dan Anda harus terus maju. Itu satu statement yang dipegang oleh Martin Luther King. Sebenarnya apa 3 tanda kedewasaan secara rohani itu? Orang-orang yang dewasa secara rohani ditandai dengan 3 hal.
Yang pertama yaitu menghormati otoritas ilahi. Menghormati apa yang Allah sebut dengan kedaulatan. Dikatakan di ayat yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini yang Allah mau katakan kepada saya dan saudara. Kata otoritas itu dituliskan kepada kita dengan kata arche, yang berarti kuasa yang adil, kuasa yang sungguh, kuasa yang tidak terhalangi. Itu yang Allah akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya kalau menerima otoritas Tuhan. Yang kedua adalah exousia, yang berarti kedaulatan yang penuh dari Allah dan biasanya ditandai dengan kedaulatan yang diberikan, dimandatkan kepada para nabi, kepada imam, dan kepada para raja. Apa tujuannya? Yaitu untuk menolong, memahami keadaan dan keberadaan manusia. Lalu melihat diri ke dalam suatu kacamata yang tepat dan untuk menolong menempatkan dirinya dengan tepat. Baik ketika berhadapan dengan orang lain, berhadapan dengan Tuhan, dan berhadapan dengan dirinya sendiri. Itulah otoritas yang Tuhan mau kerjakan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15, ada otoritas Tuhan di dalam gereja. Yang pertama dituliskan adalah otoritas yang diberikan kepada para nabi. Nabi adalah penyambung lidah Allah bagi manusia. Dan 30% adalah nabi-nabi ini adalah orang-orang yang luar biasa mengubahkan. Lalu yang kedua adalah rasul. Rasul ini penyambung lidah manusia untuk menyampaikan kepada Allah. Dan ini menjadi pribadi yang luar biasa. Dan mereka menjadi orang-orang yang ngerti maksud Tuhan dalam hidup mereka. Kemudian pemberita-pemberita Injil adalah pewarta kabar baik bagi semua orang. Dan biasanya akan mendekatkan antara manusia dengan Tuhan Allah. Lalu ada gembala-gembala, yaitu pengelola jemaat, pengelola atau penunggu kawanan domba Allah yang ada dalam dunia. Kemudian yang terakhir adalah pengajar atau pendidik, yaitu orang-orang yang diberi tugas mandat oleh Allah untuk mengajarkan nilai-nilai ilahi di dalam praktek hidup manusia. Sebenarnya kalau kita melihat apa tujuan dari otoritas Allah dalam jawatan-jawatan tadi. Yang pertama dikatakan itu adalah tubuh Kristus, yaitu kesatuan Kristus dan umatnya. Kesatuan Allah dengan saudara sebagai orang-orang percaya, ada yang menjadi tujuan Allah adalah tubuh Kristus. Yang kedua tujuan Allah adalah orang-orang kudus. Gereja atau eklesia, dari kata exkaleo, dipanggil keluar dari keadaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Itulah orang-orang kudus, orang-orang percaya yang akhirnya boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kemudian tujuan otoritas Allah yang ketiga adalah ada kerapian, ketertiban. Di sana dikatakan ada keserasian, ada kesehatian, ada satu roh, satu tujuan, dan satu iman. Otoritas inilah diberikan Allah supaya kita bersama-sama kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 19, di sana dikatakan seperti ini. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan oleh anak. Yesus hendak berkata kepada kita, bahwa Yesus melakukan kehendak Tuhan, dan Yesus memberikan mandat kepada saudara, memberikan otoritas. Otoritas dari Allah diterima Yesus dan diberikan kepada saudara dan saya untuk melakukannya. Dalam Mazmur pasal yang ke-93 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian dan berikat pinggangkan kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang tahtanya sejak dahulu kala, dari kekal engkau sudah ada. Ayat ini mengatakan bahwa Allah sudah ada, Allah yang kekal, Allah yang berdaulat, itu sudah menunjukkan kedaulatannya kepada saudara dan saya dalam
mengelola dan mengatur dunia ini, termasuk hidup saya dan saudara semuanya. Hal yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Kunci kesatuan yang mendewasakan yang kedua adalah menjunjung kesatuan iman. Di sana dituliskan begini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inilah kesatuan iman. Kalau saya dan saudara sudah menyatu, unity, together, Tuhan berkata kepada kita ada nilai-nilai yang Tuhan mau bangun dalam kesatuan kita. Kuncinya di sana dikatakan yaitu kesamaan. Mari kita bersama-sama lebih melihat kesamaan supaya kesatuan kita lebih maju. Dengan kesamaan kita akan bersama-sama bergerak untuk menghasilkan sesuatu. Mari kita jauhkan perbedaan-perbedaan. Itu yang akan menjunjung kesatuan yang makin dewasa di dalam Tuhan. Lalu yang kedua adalah kelebihan. Kita tidak pernah melihat kekurangan, tidak melihat perbedaan, tapi mari kita satukan kelebihan-kelebihan walaupun mungkin kecil. Kita samakan pola, kita samakan kekuatan menjadi pemandu untuk kita berjalan mencapai suatu tujuan, yaitu kesatuan. Kemudian yang ketiga adalah pedoman. Kesatuan itu akan menggunakan pijakan, akan menggunakan dasar, dan akan menggunakan kemampuan pendekatan sebagai alat pemersatu. Dan kalau kita sudah punya pedoman, maka kita berjalan dengan enak dan nyaman. Yang terakhir adalah arah. Orang yang rindu dewasa dalam kesatuannya akan menetapkan sebuah tujuan yang jelas untuk bisa dicapai. Ini menjadi arah, menjadi kompas, menjadi petunjuk ketika kita berjalan dalam sebuah organisasi. Di dalam Efesus pasal 4, di sana dikatakan kepada kita, dan berusahalah untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini yang Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara. Hari ini kunci yang ketiga Tuhan mau katakan begini. Mari kita pegang kebenaran ilahi. Dalam ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan mau katakan kepada kita bahwa buah-buah kebenaran kita harus bisa dirasakan. Laksana orang yang bermain musik, alunan musik kita bisa membuat orang lain jadi nyaman. Permainan musik kita membuat orang lain bertumbuh, membuat orang lain diberkati. Apa buah-buah kebenaran itu? Yang pertama adalah tumbuh. Orang yang berbuat kebenaran akan bertumbuh ke arah Tuhan Yesus dan menumbuhkan orang lain untuk semakin kuat bersama dengan Tuhan. Yang kedua di sana dikatakan kepada kita pelayanan. Tingkat pertumbuhan kita sebenarnya kita rindu untuk mencapai suatu tahapan di mana kita tidak lagi bergantung, tapi kita akan melayani orang lain karena Tuhan sudah membayar dan memberi kasih-Nya kepada kita. Kemudian yang ketiga di sana kita adalah satu roh. Buah-buah kebenaran itu menjadikan orang percaya diikat dan terikat di dalam satu roh, yaitu roh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir di sana katakan kita adalah kasih Allah. Buah-buah kebenaran itu akan membawa saya dan saudara untuk mengejawantahkan kasih yang melampaui batasan di dalam segala tindakan-tindakan yang nyata yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yohanes pasal 8 ayat 31, 32, dan 36. Maka katanya kepada mereka orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat ini tidak berbicara bagaimana saya dan saudara sebagai orang-orang percaya sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita sudah ditebus dan sekarang kita hidup dalam kebenaran. Sudah merdeka, sudah dibebaskan dari tabiat-tabiat lama. Karena itu kalau saudara masih diperbudak oleh kebiasaan saudara, oleh kondisi saudara yang tidak nyaman, khawatir, dan menjadi cemas oleh apapun. Hari ini Tuhan berkata, jangan takut.
Kamu adalah muridku. Kamu adalah anakku yang sudah aku tebus dengan harga yang mahal, dengan darahku. Dan sekarang kamu merdeka. Gunakan itu untuk memuliakan Tuhan Allah. Sebagai satu kesimpulan pada saat ini, orang Kristen yang dewasa akan menghormati otoritas Allah. Orang Kristen yang dewasa akan menjunjung kesatuan iman. Dan orang Kristen yang dewasa akan memegang kebenaran ilahi. Saya ingin akhiri firman Tuhan ini dengan satu tayangan yang mengingatkan tentang kesatuan yang mendewasakan.
Film tadi menceritakan kepada saya dan saudara bagaimana kita yang sebenarnya sudah disiapkan Allah untuk menyatukan satu dengan yang lainnya, untuk bergerak dalam cara-cara Allah, dan akhirnya kita menghasilkan suatu kesatuan yang mendewasakan bukan hanya diri kita, tapi juga orang lain dan Tuhan. Amin, kiranya boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Saudara, kalau hari ini Tuhan sedang berbicara kepada saudara, jangan keraskan hati saudara. Tapi Allah rindu saudara menjadi orang-orang yang lahir baru. Saudara harus mengaku dosamu di hadapan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami mau percaya bahwa firman-Mu sudah kami dengar. Firman-Mu akan meneguhkan, menguatkan kami. Berbicaralah Tuhan, supaya firman itu tetap di dalam hati kami. Dimanapun siaran ini boleh didengar. Hamba percaya Tuhan bahwa Allah sedang berbicara secara khusus dalam waktu-Mu, dalam cara-Mu. Dan setiap orang yang mendengar akan diubahkan hidupnya. Yang sakit akan disembuhkan, yang sedang bermasalah dengan pekerjaan, Allah juga akan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang rumah tangganya sedang dalam masa-masa konflik, Allah akan menyertai mereka semua. Tuhan satukan mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan. Inilah Tuhan doa kami, kerinduan kami. Kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.